Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Shalom sahabat Morning Grace dimanapun berada, salam jumpa kembali. Kita ingin merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan dengan tema kasih yang mengorbankan luka di tengah keluarga. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam Yesus Kristus mengucap syukur atas hari yang Tuhan berikan kepada kami. Bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera kami boleh nikmati. Kesempatan yang indah kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami, buka mata hati dan pikiran kami, agar kami tahu dan mengerti akan maksud rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, nama Tuhan dipuji.
dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Efesus 4 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap kehidupan ada banyak berbagai jenis luka di dalam rumah tangga. Luka dari kata-kata yang melukai. Banyak keluarga hidup dalam luka verbal yang dalam. Contohnya, suami yang sering berkata kasar kepada istrinya. Orang tua yang berkata kepada anaknya, "Kamu selalu gagal." Anak menyimpan luka karena sering dibandingkan dengan saudaranya. Nah, kata-kata seperti ini menimbulkan kepahitan, amarah yang dipendam. Luka kata-kata sering lebih lama sembuh daripada luka fisik. Luka lain yaitu luka dari pengkhianatan kepercayaan. Realita yang sangat menyakitkan di dalam keluarga, perselingkuhan, kebohongan yang berulang, penyalahgunaan keuangan keluarga, janji yang terus dilanggar. Ketika kepercayaan itu rusak, maka akan muncul kecurigaan, kemarahan, emosi. Ya. Banyak pasangan hidup satu rumah, tetapi hati mereka sudah menjauh. Begitu juga dengan luka daripada pengawaian emosional. Tidak semua penderitaan datang dari konflik yang keras. Kadang penderitaan datang dari ketiadaan kasih. Contohnya, suami yang selalu sibuk dan tidak pernah hadir secara emosional. Orang tua yang tidak pernah mendengar cerita anaknya. Atau anggota keluarga yang merasa tidak dianggap penting. Akibatnya, merasa kesepian di dalam keluarga. Anak mencari penerimaan di luar rumah. Hubungan menjadi dingin. Dan berbagai luka lain, luka yang dipendam selama bertahun-tahun. Di dalam keluarga ada konflik yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. Masalah disembunyikan, emosi yang dipendam, kepahitan yang terus-menerus ditumpuk. Paulus menyebutnya kepahitan, kegeraman, pertikaian. Kepahitan yang lama perlahan merusak kasih keluarga. Begitu juga dengan luka antar generasi. Seringkali luka keluarga diturunkan kepada generasi selanjutnya. Contohnya misalnya orang tua yang dulu dibesarkan dengan kekerasan, kemudian tanpa sadar melakukan hal yang sama kepada anaknya. Pola komunikasi yang keras diwariskan. Dan orang tua dengan bangga mengatakan, "Saya dulu dididik dengan keras." Akibatnya, siklus luka keluarga ini terus berulang. Karakter anak terbentuk menjadi keras, kehilangan kelembutan, kehilangan kasih sayang, kasih mesra di dalam keluarga. Kekerasan menjadi sesuatu yang biasa dan terbiasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga luka karena harapan yang tidak terpenuhi. Ada penderitaan keluarga muncul dari harapan yang hancur. Pasangan yang tidak berubah setelah menikah. Yang berubah ya setelah menikah. Anak yang tidak menjadi seperti yang diharapkan. Atau keluarga yang tidak harmonis yang dibayangkan. Timbul kekecewaan. Lalu kemudian berubah menjadi kemarahan, tuduhan,
penolakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa Prapaskah ini membawa kita ke suatu tempat namanya Bukit Golgota. Di sana kita melihat satu kebenaran. Yesus tidak asing dengan penderitaan. Luka itu nyata, tapi salib lebih kuat. Di Efesus 4 ayat 32 berkata, dan hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni. Mengampuni bukan berarti luka itu tidak sakit. Mengampuni bukan berarti kita membenarkan kesalahan. Mengampuni berarti kita memilih melepaskan hak untuk membalas. Karena Kristus sudah lebih dahulu mengampuni kita. Di bawah bayang-bayang salib tidak ada lagi ruang untuk kesombongan. Kita semua adalah orang-orang berdosa yang diampuni. Bayangkan sebuah paku yang ditancapkan ke sebuah kayu. Saat dicabut, lubangnya tetap ada, membekas. Demikian juga kata-kata dalam konflik keluarga. Bekasnya ada, tetapi salib menunjukkan lubang paku di tangan Yesus justru menjadi tanda keselamatan kita. Tuhan bisa memakai luka untuk memulihkan, asal kita menyerahkan kepada Dia. Sekarang mari kita jujur kepada Tuhan. Apakah saat kita menyimpan kepahitan? Apakah kita lebih ingin menang daripada memulihkan hubungan? Apakah kita sudah sungguh menerima pengampunan Kristus? Biarlah setiap kita berdoa di dalam hati kita masing-masingnya. Lakukan satu langkah yang sederhana. Aku minta maaf. Atau mengatakan, aku mengampuni engkau. Minimal kita berkata, mari kita mulai lagi. Tidak perlu panjang, tidak perlu sempurna. Kasih selalu dimulai dengan satu langkah kecil. Penderitaan kita tidak sia-sia. Jika Allah sanggup mengubah kematian menjadi kebangkitan, Ia juga sanggup mengubah penderitaan kita menjadi kesaksian. Saudara, jika kita sedang lelah, jika kita hampir menyerah, jika kita bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Lihatlah salib. Di sana ada kasih, di sana ada pengharapan, di sana ada jaminan bahwa cerita kita belum selesai. Kita mau serahkan penderitaan kita kepada Kristus. Percayalah, minggu kebangkitan akan datang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang dengan hati yang mungkin terluka. Kami mengakui bahwa kami sering keras, sering egois, sering menyakiti satu sama lain. Terima kasih Tuhan atas firman. Engkau telah mati bagi kami ketika kami masih berdosa. Ajar kami Tuhan mengampuni. Seperti Engkau mengampuni. Pulihkan keluarga kami, rumah tangga kami. Biarlah salib Tuhan yang menjadikan pusat bagi keluarga kami. Dalam nama Yesus. Amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja.
pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari, karena janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati.